Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Lukman Hakim. Saya adalah guru di SDN 3 Gandorejo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Alhamdulillah, saya telah selesai menyelesaikan pelatihan program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sampai tuntas. Pada kesempatan ini, saya akan mengadakan pengimbasan terhadap program tersebut, di mana program Guru Belajar dan Berbagi ini bisa kita ikuti bersama. Tujuan program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi yaitu 1. Mempunyai tujuan untuk mendukung program dan inisiatif Kemendikbudristek seperti guru penggerak, guru belajar, guru berbagi, merdeka belajar, dan pendidikan karakter, sekaligus membantu menciptakan program yang kreatif dan berkelanjutan dalam portal Guru Belajar dan Berbagi. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan guru tentang penggunaan teknologi sederhana namun berdampak besar. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan guru tentang kemampuan non-teknis pendukung penggunaan teknologi yaitu 4C, Critical Thinking, Communication, Creative Thinking, and Collaboration. Kemudian, memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan program pembelajaran secara daring. Yang terakhir, memberikan kesempatan kepada guru di Indonesia untuk saling membantu dan berkolaborasi dalam peningkatan kompetensi non-teknis. Adapun pola dalam belajar bersama program Guru Belajar dan Berbagi pada seri ini yaitu 1. Ada training non-teknis di mana kita akan belajar bersama para pakar, pelatihan langsung dari para pakar kemampuan non-teknis. Yang kedua, inspirasi, berbagai cerita inspiratif dari tokoh-tokoh masyarakat dan komunitas pendidikan. Yang ketiga, tips praktis, tips teknologi praktis yang bisa kita gunakan untuk kegiatan belajar di lingkungan kita. Kemudian, dan yang terakhir yaitu kolaboratif, kegiatan di mana kita bisa berkolaborasi ya dengan seluruh peserta di seluruh Indonesia. Nah, apa saja tahapan program Guru Belajar yang akan kita lalui? Yang pertama yaitu pendaftaran. Ya, kita wajib mendaftar untuk mengikuti program tersebut. Dan yang kedua, ada tahapan pelatihan di mana setiap peserta yang sudah mendaftar akan menghadapi pelatihan secara asinkronus yang terdiri dari 6 pelajaran. Dan di mana setiap pelajaran itu ada tes penilaian awal, kemudian mengikuti training daring dari para pakar, kemudian ada tes penilaian tengah, kemudian melakukan pembelajaran mandiri yaitu ada latihan dan tugas, dan yang terakhir adalah tes penilaian akhir, dan setiap tahapnya harus kita selesaikan gitu. Nah, siapa saja yang bisa mengikuti program ini? Nah, semua guru ya, semua guru di seluruh jenjang dari PAUD, TK, SD, LB, SMP maupun SMA, kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga administrasi sekolah, dan semua yang sudah memiliki akun SIM PKB bisa mendaftarkan program tersebut. Nah, bagaimana caranya untuk mendaftar program ini? Nah, kita akan mengaksesnya, yaitu yang pertama kita buka dulu Google Chrome. Nah, setelah kita buka Google Chrome, kita klik pada search pencarian Guru Belajar dan Berbagi, kemudian kita enter, kita masuk ke portal Guru Belajar dan Berbagi Kemendikbud.go.id, masuk ke Ayo Guru Belajar. Nah, setelahnya kita masuk menggunakan akun SIM PKB dan jangan lupa password. Setelah masuk, kita akan diarahkan ke portalnya. Setelah itu kita menuju menu Guru Program Guru Belajar dan Berbagi, kemudian kita klik seri Semangat Belajar Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Kita daftarkan. Setelah kita mendaftar, kita akan diberikan jadwal. Setelah kita menentukan jadwalnya, kita bisa mulai pembelajaran sampai selesai dan sampai tuntas. Itulah cara. Nah, di mana setiap pembelajaran itu
kita akan mendapatkan berbagai materi, yang mana salah satunya adalah resiliensi, kemudian critical thinking, creativity, communication, empower teacher, dan collaboration. Nah, pembelajaran yang pertama yaitu adalah resiliensi, tangguh dan teknologi. Ilmuwan psikologi biasanya menggunakan istilah lenting untuk menyepadakan kata resiliensi, yaitu kemampuan seorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Ya, benar-benar matang untuk menggunakan teknologi seperti itu. Kemudian pembelajaran yang kedua yaitu critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Kata berpikir kritis sudah tidak menjadi hal yang asing buat kita para guru, ya kan, yaitu adalah berpikir kritis kepada murid-murid kita. Bukan hanya itu, ya kan, banyak sekali dari kita yang tidak sadar apa sebetulnya berpikir kritis, yaitu mendefinisikan berpikir kritis sebagai proses berpikir, observasi, refleksi, menalar, yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep, dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi sebuah informasi. Nah, kemudian pembelajaran 3 yaitu creativity, konten dan teknik penceritaan. Konten itu adalah segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual, yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Nah, sedangkan teknik penceritaan yaitu kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan, ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau sebuah kejadian. Tuh. Kemudian pembelajaran yang keempat adalah communication, komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling mudah dipahami oleh penerima informasi. Nah, komunikasi efektif di era komunikasi virtual itu di dalam keadaan pandemi di mana manusia tidak dapat bertemu, dibutuhkan sebuah metode komunikasi yang sesuai sehingga interaksi dan hubungan baik tetap dapat terjalin dengan adanya komunikasi yang efektif. Nah, disinilah teknologi berperan sebagai perangkat yang menghubungkan interaksi sosial antar sesama kita. Kemudian pembelajaran yang kelima adalah empower teacher, penerapan kelas campuran. Yang biasa kita pernah dengar yaitu adalah blended learning, ya, yang mana blended learning adalah sebagai program pendidikan yang memfasilitasi murid belajar dengan memenuhi 4 ciri, yang salah satunya yaitu adalah setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Kemudian setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dan mode belajar tertentu. Yang ketiga, menghubungkan beragam modalitas program mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Dan yang terakhir, membantu para murid menjadi pelajar yang merdeka belajar, komitmen pada tujuan, mandiri pada cara yang efektif. Dan pembelajaran yang keenam yaitu collaboration, kolaborasi dan dampak. Kolaborasi merupakan suatu keniscayaan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, ditambah kondisi pandemi yang mengharuskan pembelajaran dari rumah. Saat ini sangat memungkinkan untuk dilaksanakannya pembelajaran secara kolaboratif. Kolaborasi sesungguhnya merupakan kebutuhan manusia, di mana secara ilmiah manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan manusia yang lainnya, bekerja sama dan saling membantu antar sesama. Demikian juga kegiatan pembelajaran kolaborasi merupakan suatu keniscayaan pada kegiatan belajar konvensional kolaborasi yang biasanya dilakukan antar siswa atau guru dalam suatu sekolah atau dalam satu kelas yang sama. Nah, itulah materi yang nanti kita akan pelajari dalam kegiatan pada seri ini. Nah, segera daftarkan ya, dan ikuti program seri Semangat Guru Belajar, kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Nah, semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan terima kasih sudah menonton. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.